Saat mobil bututku mogok di jalan tol, suami dan mertuaku justru mengirim pesan. Kami sedang makan mewah, jangan manja urus sendiri. Aku terdiam menelan ludah pahit. Detik itu juga aku mengambil alih dealer mobil tempatnya bekerja, membuat mereka menangis memohon ampun. Sebelum kita menyelami kisah yang akan menguras emosi dan membongkar kebusukan hati manusia ini, mari luangkan waktu sejenak. Jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar yang membangun, dan subscribe ke saluran Sarah Amel, supaya kalian selalu menjadi yang pertama menyaksikan kelanjutan kisah-kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan balasan karma yang setimpal. Langit malam di atas jalan tol lingkar luar Jakarta seolah sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Hujan turun menderu-deru, menghantam atap logam sebuah sedan keluaran tahun 2000 awal dengan suara bising yang memekakan telinga. Di dalam kabin mobil yang terasa lembab dan berbau apek tersebut, Fania duduk membeku. Jari-jarinya yang lentik kini memucat. Gemetar mencengkeram kemudi-kemudi yang terasa sedingin es. Lampu darurat mobilnya berkedip-kedip lemah, memantulkan cahaya jingga yang menyedihkan menembus tirai hujan yang pekat. Mesin mobil butut itu baru saja mati total setelah sempat terbatuk-batuk mengeluarkan asap hitam dari balik kap depannya. Fania menghela napas panjang, menghembuskan udara yang langsung membentuk kabut tipis di depan wajahnya akibat pendingin ruangan yang rusak dan suhu udara yang anjlok drastis. Malam ini seharusnya menjadi malam yang istimewa. Hari ini adalah hari peringatan 3 tahun pernikahannya dengan Danu. Sang suami telah berjanji akan pulang cepat, membawa kue sederhana, dan merayakan hari jadi mereka di rumah kontrakan kecil yang selama ini mereka huni. Namun, kenyataan di jalan tol yang sunyi dan gelap ini terasa sangat mencekam. Fania merogoh tas tangannya yang sudah usang, mencari telepon seluler miliknya. Layar benda persegi panjang itu menyala redup, menunjukkan pukul 9 malam lewat 15 menit. Ia sudah terjebak di bahu jalan ini selama hampir 1 jam. Tubuhnya menggigil kedinginan karena jaket rajut yang ia kenakan tidak mampu menahan hawa dingin yang menyusup dari celah jendela mobil yang tidak bisa tertutup rapat. Fania membuka layar panggilan dan menekan nama suaminya. Nada panggil terdengar panjang, monoton, dan berulang kali berakhir dengan suara mesin penjawab otomatis. Berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula panggilannya diabaikan. Hati kecilnya berusaha berpikir positif. Mungkin Danu sedang di jalan, mungkin telepon selulernya kehabisan daya, atau mungkin Danu sedang sibuk mempersiapkan kejutan untuknya. Ingatan Fania melayang pada perdebatan kecil mereka beberapa bulan lalu. Fania sebenarnya memiliki cukup uang, bahkan lebih dari sekadar cukup, untuk membeli mobil baru yang jauh lebih layak dan aman. Namun, ia selalu mengingat pesan ayah mertuanya, Pak Dharma, pria bijaksana yang menyelamatkan hidupnya dari kerasnya jalanan belasan tahun silam. Pak Dharma memintanya menyembunyikan kekayaannya agar Danu bisa belajar memimpin keluarga dari nol, belajar bertanggung jawab tanpa mengandalkan harta istri. Mengikuti skenario itu, Danu dengan angkuh melarang Fania mengganti mobil. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Fania, buat apa pakai mobil bagus? Endak usah aneh-aneh. Uangnya lebih baik kita tabung untuk masa depan. Mas harus menjaga penampilan karena Mas ini calon manajer di dealer mobil mewah, harus tampil meyakinkan di depan klien. Ucap Danu kala itu dengan nada merendahkan yang selalu berusaha Fania abaikan. Bunyi denting nyaring dari telepon selulernya tiba-tiba membuyarkan lamunan Fania. Ada sebuah pesan masuk melalui aplikasi percakapan. Mata Fania berbinar penuh harap saat melihat nama Danu tertera di layar. Namun, kelegaan itu menguap detik itu juga ketika ia melihat bahwa pesan tersebut bukanlah teks, melainkan sebuah pesan suara. Fania mendekatkan benda pipi itu ke telinganya dan menekan tombol putar. Alih-alih mendengar suara bariton suaminya yang penuh kekhawatiran, telinga Fania justru disambut oleh nada melengking dan ketus milik ibu mertuanya, Ibu Ningsih. Heh, Fania, endak usah kamu menelepon terus-menerus. Mengganggu suasana saja. Kami sedang makan mewah merayakan promosi Mas Danu menjadi manajer utama hari ini. Kamu itu jangan manja jadi perempuan. Urus sendiri mobil bututmu itu. Istri kok bisanya cuma menyusahkan suami. Dasar perempuan endak tahu diri. Jantung Fania seakan berhenti berdetak. Darahnya berdesir hebat. Kata-kata kasar itu menghujam jantungnya bagai belati yang sangat tajam. Namun, bukan hanya hinaan ibu mertuanya yang membuat dunia Fania runtuh malam itu. Dari latar belakang pesan suara tersebut, terdengar suara denting gelas kaca yang beradu, alunan musik klasik yang elegan, dan sebuah tawa renyah yang sangat ia kenal. Itu adalah suara Siska, rekan kerja Danu di dealer mobil yang selama ini selalu bersikap terlalu ramah dan manja pada suaminya. Aduh, ibu,
Sudah biarkan saja. Kasihan Mas Danu jadi terganggu makan malamnya. Mari kita tambah anggurnya, Mas. Sayup-sayup terdengar suara manja Siska dari dalam rekaman tersebut. Lalu, terdengar balasan dari Danu yang terdengar begitu tenang dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Iya, Bu, biarkan saja Fania mengurus dirinya sendiri. Dia sudah dewasa. Mari kita bersulang untuk jabatan baruku. Pesan suara itu berakhir. Kesunyian di dalam mobil tua itu kini terasa mencekik. Fania terdiam kaku. Ia menelan ludah pahit yang terasa bagai pecahan kaca di tenggorokannya. Matanya memanas, dan pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa dingin yang kini menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Pengorbanannya selama ini, kemauannya untuk hidup dalam kesederhanaan palsu demi menjaga harga diri suaminya, balas budinya kepada Pak Dharma, semuanya dibalas dengan pengkhianatan yang begitu keji dan menjijikan. Fania menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangannya. Tatapan matanya yang semula sendu dan penuh harap, kini berubah menjadi tajam dan membeku. Rasa cintanya kepada Danu, pria yang selalu ia puja, mati detik itu juga di tengah dinginnya jalan tol. Rasa hormatnya kepada Ibu Ningsih hangus menjadi abu. Fania menarik napas dalam-dalam, menenangkan gemuruh di dadanya. Ia kembali mengambil telepon selulernya, bukan untuk menelepon suaminya lagi, melainkan untuk mencari nomor layanan derek jalan tol. Malam ini, sebuah keputusan besar telah lahir dari rahim kekecewaan terdalamnya. Sandiwara ini harus segera diakhiri. Lampu sorot kuning dari truk derek yang besar membelah derasnya hujan, menyilaukan mata Fania yang berdiri di tepi jalan tol dengan payung kecil yang tidak mampu menahan tampias air. Seorang pria paruh baya mengenakan jas hujan tebal turun dari truk tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jono, petugas derek malam itu. Melihat kondisi Fania yang basah kuyup dan menggigil, Pak Jono bergegas mengaitkan mobil butut Fania ke belakang truknya dan mempersilakan wanita itu masuk ke dalam kabin truk yang hangat. Diminum dulu teh hangatnya dari termos saya ini. Mbak, malam ini anginnya jahat betul. Endak baik perempuan sendirian di jalan tol hujan-hujan begini. Tawar Pak Jono dengan logat Jawa yang kental, menaruh simpati yang tulus pada Fania. Terima kasih banyak, Pak. Jawab Fania dengan suara parau. Ia menerima gelas plastik berisi teh hangat itu, merasakan kehangatannya mengalir perlahan ke telapak tangannya yang sedingin es. Sambil duduk di dalam kabin truk yang bergerak perlahan menuju pusat kota, pikiran Fania tidak bisa diam. Ia mengeluarkan telepon selulernya kembali. Insting perempuannya yang terluka menuntun jarinya untuk membuka aplikasi media sosial. Ia mengetikkan nama akun Siska di kolom pencarian. Siska adalah tipe perempuan yang gila validasi, dan Fania yakin perempuan itu pasti akan memamerkan kemenangan kecilnya malam ini. Benar saja, lingkaran profil Siska menyala merah, menandakan ada unggahan cerita terbaru. Fania membuka unggahan tersebut. Layar telepon selulernya menampilkan rentetan foto dan video singkat yang menyayat hati. Foto pertama adalah hidangan daging sapi kualitas terbaik dan sebotol minuman anggur merah yang harganya dipastikan setara dengan biaya makan Fania selama setengah tahun. Foto kedua menampilkan lengan Danu yang mengenakan kemeja mahal yang baru saja Fania setrika pagi tadi. Lengan itu sedang merangkul pinggang Siska. Dan foto terakhir, sebuah swafoto yang menampilkan Siska, Danu, dan Ibu Ningsih yang tersenyum lebar ke arah kamera. Keterangan foto itu tertulis dengan huruf tebal. Makan malam sempurna bersama keluarga masa depan. Di bagian atas unggahan tersebut, tertera penanda lokasi. Sebuah restoran mewah kelas atas yang terletak di kawasan bergengsi di pusat kota Jakarta. Fania mengepalkan tangannya kuat-kuat. Pak Jono, tolong turunkan saya di persimpangan jalan dekat restoran ini ya, Pak. Mobilnya tolong langsung diantar ke bengkel langganan yang alamatnya tadi saya tulis. Ini uang lebih untuk ongkos dan kopi Bapak, ucap Fania tegas, menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan yang ia ambil dari bagian terdalam dompetnya. Pak Jono tampak terkejut melihat jumlah uang tersebut. Namun ia mengangguk paham. Setengah jam kemudian, Fania turun di trotoar yang masih basah oleh sisa-sisa hujan gerimis. Ia merapatkan jaket rajutnya yang lembab, berjalan dengan langkah mantap menuju bangunan megah bergaya Eropa klasik yang berdiri angkuh di seberang jalan. Restoran itu memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan elegan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di area parkir khusus. Fania tahu ia tidak bisa masuk dengan penampilannya yang berantakan dan basah kuyup. Para penjaga pintu pasti akan langsung mengusirnya. Namun, ia tidak berniat untuk masuk dan membuat keributan yang murahan. Ia hanya ingin melihat kebenaran itu dengan mata kepalanya sendiri,
untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. Fania berjalan mengendap-endap menyusuri taman samping restoran, mendekati deretan jendela kaca besar yang memperlihatkan ruangan-ruangan khusus bagi tamu penting. Dari balik tirai tipis di salah satu jendela ruangan VIP, Fania melihat mereka. 3 orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya, tengah bersenda gurau seolah tidak ada dosa yang sedang mereka perbuat. Danu tampak sangat tampan dan arogan. Ia memotong daging di piringnya dan dengan mesra menyuapkannya ke mulut Siska. Siska menyambut suapan itu dengan tawa manja yang membuat perut Fania mual. Di seberang mereka, Ibu Ningsih duduk dengan postur tegak yang penuh kebanggaan, menatap Siska dengan pandangan penuh puja yang tidak pernah sekalipun ia berikan kepada Fania selama 3 tahun Fania mengabdi kepadanya. Tiba-tiba, Ibu Ningsih merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan bludru merah. Mata Fania membelalak saat ia mengenali kotak itu dari kejauhan. Itu adalah kotak yang menyimpan cincin zamrud antik pusaka keluarga Pak Dharma. Dulu, Pak Dharma berniat memberikan cincin itu kepada Fania di hari pernikahannya. Namun Ibu Ningsih menyembunyikannya dan bersumpah tidak akan pernah memberikan barang berharga keluarga kepada perempuan yatim piatu pemungut belas kasihan. Dari balik kaca yang dingin, Fania melihat gerakan bibir Ibu Ningsih yang menyodorkan cincin itu kepada Siska. Ia bisa membayangkan kalimat merendahkan yang sedang diucapkan mertuanya itu. Siska menerima cincin itu dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, lalu memeluk Ibu Ningsih dengan erat. Danu menatap adegan itu dengan senyum lebar, mengusap puncak kepala Siska dengan penuh kasih sayang. Fania mengeluarkan telepon selulernya. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar oleh rasa dingin maupun kesedihan, ia menekan tombol rekam. Lensa kameranya menangkap setiap detik pengkhianatan itu dalam resolusi tinggi. Ia merekam ciuman singkat yang mendarat di dahi Siska dari bibir suaminya. Ia merekam tawa puas ibu mertuanya. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Rintik gerimis kembali turun, membasahi wajah Fania. Namun kali ini ia tidak merasakan dingin sama sekali. Ada api yang baru saja tersulut di dalam dadanya, menyala terang membakar habis sisa-sisa kenaifan dan kepatuhannya. Ia menurunkan telepon selulernya dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Fania membalikkan badan, melangkah menjauh dari restoran kemunafikan itu dengan kepala tegak. Malam ini, perempuan yatim piatu yang selalu ditindas itu telah mati. Besok pagi, mereka semua akan belajar bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari seorang wanita yang menyimpan kekuatan raksasa dalam diamnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah gorden kamar kontrakan yang sederhana, menimpa wajah Fania yang pucat karena kurang tidur. Ia sudah terjaga sejak subuh, merapikan barang-barang pribadinya ke dalam koper kecil tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Danu belum pulang. Mungkin ia menghabiskan malam di tempat lain. Fania tidak peduli. Tujuannya pagi ini hanya satu, menemui Pak Dharma, ayah mertuanya, sekaligus pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah kandung. Fania memesan taksi daring dan meluncur menuju rumah sakit tempat Pak Dharma dirawat. Pria parubaya itu sedang menjalani masa pemulihan setelah terkena serangan jantung ringan minggu lalu. Suasana rumah sakit yang tenang dan berbau cairan antiseptik menyambut langkah Fania. Ia membuka pintu kamar rawat inap VIP itu perlahan. Pak Dharma sedang duduk bersandar di ranjang, membaca koran pagi. Wajah keriputnya langsung berbinar melihat kedatangan menantu kesayangannya. Enduk Fania, pagi-pagi sudah di sini. Kok endak diantar Danu? Mana suamimu itu? Tanya Pak Dharma dengan suara serak yang hangat. Fania tersenyum tipis, sebuah senyum yang dipaksakan. Mas Danu sedang sibuk. Yah. Hari ini kan hari pertamanya menjabat sebagai manajer utama di LER. Semalam ia pulang larut setelah merayakan promosinya bersama rekan kerjanya. Fania menelan kebohongan itu demi menjaga kesehatan jantung ayah mertuanya. Belum saatnya pria tua ini menerima kejutan pahit. Oh, syukur kalau begitu. Ayah harap jabatan barunya bisa membuatnya lebih dewasa. Endak seperti ibunya yang gila hormat. Gerutu Pak Dharma pelan sambil melipat korannya. Ayah ini selalu merasa bersalah padamu. Enduk, 3 tahun kamu hidup serba pas-pasan. Harus menahan hinaan ibunya Danu. Ayah yang minta kamu menyembunyikan identitas aslimu. Tapi rasanya ayah sudah menyiksamu terlalu lama. Mendengar penyesalan itu, mata Fania memanas. Ingatannya kembali ke belasan tahun lalu. Fania adalah seorang remaja yatim piatu yang harus putus sekolah dan menjual koran di perempatan lampu merah demi bertahan hidup. Suatu hari, ia diserempet oleh mobil sedan mewah milik Pak Dharma. Bukannya marah atau sekadar memberi kompensasi uang, Pak Dharma justru membawa Fania ke rumah sakit, merawatnya,
dan bahkan membiayai seluruh pendidikannya hingga Fania berhasil meraih gelar sarjana bisnis dari universitas ternama. Namun, Fania bukanlah gadis sembarangan. Ia memiliki insting bisnis yang sangat tajam dan jenius dalam mengelola keuangan. Dengan modal awal yang ia tabung dari uang saku pemberian Pak Dharma, Fania mulai berinvestasi di pasar saham dan perusahaan rintisan. Kemampuannya melihat peluang pasar membuat uangnya berlipat ganda dengan cepat. Dalam waktu 10 tahun, Fania diam-diam telah membangun sebuah perusahaan investasi raksasa bernama Nusantara Capital yang mendanai puluhan perusahaan besar di Indonesia. Ia adalah angel investor kelas kakap yang menolak untuk tampil di media, menyembunyikan kekayaannya di balik nama perusahaan dan para eksekutif bayarannya. Ketika Pak Dharma menjodohkannya dengan Danu, pria manja yang selalu hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan ayahnya, Fania menerima tanpa syarat sebagai bentuk balas budi. Saat itu, Pak Dharma mengajukan satu permintaan khusus. Sembunyikan siapa kamu sebenarnya. Enduk, kalau Danu dan ibunya tahu kamu kaya raya, mereka hanya akan memanfaatkanku dan hidup berfoya-foya. Ayah ingin Danu belajar mandiri, dan ayah ingin ibunya belajar menghargai orang dari ketulusannya, bukan dari hartanya. Fania mengangguk setuju dan menjalankan peran sebagai istri miskin dengan patuh. Namun, eksperimen Pak Dharma gagal total. Danu tidak pernah berubah, dan Ibu Ningsih semakin menjadi-jadi dengan sifat materialistisnya. Fania menggenggam tangan keriput Pak Dharma erat-erat. Ayah hendak perlu merasa bersalah. Fania berutang nyawa pada ayah. Tapi, Fania menjeda kalimatnya, menarik napas dalam-dalam. Fania rasa, sudah saatnya sandiwara ini berakhir. Yah, Mas Danu dan Ibu Enda akan pernah berubah. Fania harus mengambil langkah tegas. Pak Dharma menatap mata Fania yang memancarkan tekad yang dingin. Pria tua itu menghela napas panjang. Sorot matanya menyiratkan kepasrahan. Ia tahu menantunya ini bukan perempuan sembarangan. Lakukan apa yang menurutmu benar. Enduk, ayah hendak akan melarangmu lagi. Kamu berhak bahagia, dan mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Kalau kamu butuh bantuan, bilang sama ayah. Terima kasih, Yah. Fania permisi dulu. Ada urusan mendesak yang harus Fania selesaikan pagi ini. Ucap Fania seraya mencium punggung tangan ayah mertuanya. Begitu keluar dari kamar rumah sakit, Fania melangkah menuju sudut lorong yang sepi. Ia mengeluarkan telepon selulernya dan menekan nomor panggilan cepat. Hanya butuh 2 kali nada sambung sebelum suara tegas seorang pria menjawab panggilan itu. Selamat pagi, Ibu Fania. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Hendra, CEO Nusantara Capital sekaligus asisten kepercayaannya. Hendra, periksa portofolio kredit kita. Cari tahu apakah grup dealer cemerlang motor memiliki pinjaman macet di perusahaan kita atau di bank rekanan kita. Kalau ada, aku mau kamu eksekusi klausa penyitaan saham mayoritas mereka pagi ini juga. Jangan beri mereka waktu untuk bernapas. Nada suara Fania terdengar datar, tajam, dan mematikan. Sangat berbeda dengan sosok Fania yang dikenal oleh Danu dan keluarganya. Grup cemerlang motor? Baik, Bu. Saya akan segera melakukan pengecekan dan memproses perintah Anda. Apa ada instruksi tambahan? Iya. Siapkan pengacara perusahaan dan tim keamanan. Aku akan datang ke kantor pusat mereka jam 10 nanti. Dan satu lagi, kirimkan penata rias dan busana terbaikmu ke apartemen rahasiaku sekarang. Aku butuh penampilan yang pantas untuk menyambut karyawan baruku. Fania memutus panggilan. Ia berjalan meninggalkan rumah sakit dengan dada yang terasa lapang. Pagi ini, jalanan Jakarta terasa berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Sang naga yang tertidur telah terbangun, siap membakar habis siapapun yang telah meremehkannya. Di sebuah ruang rapat mewah yang terletak di lantai teratas gedung perkantoran di kawasan Sudirman, suasana sedang tegang. 3 orang direktur grup cemerlang motor, termasuk direktur utama, Bapak Wibowo, tampak berkeringat dingin menatap layar proyeksi yang menampilkan grafik keuangan yang terus menukik tajam. Perusahaan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Penjualan mobil mewah anjlok drastis selama 2 kuartal terakhir, sementara utang perusahaan kepada berbagai lembaga pembiayaan semakin menggunung. Kita ndak punya jalan keluar lagi, Pak Wibowo. Kalau bulan ini kita ndak membayar angsuran utang ke Nusantara Capital, mereka berhak mengeksekusi jaminan berupa 80% saham perusahaan kita. Kita akan kehilangan semuanya, ucap Direktur Keuangan dengan suara gemetar, mengusap peluh di dahinya. Bapak Wibowo menggebrak meja dengan frustrasi. Saya tahu,
Tapi dari mana kita dapat uang puluhan miliar dalam waktu sesingkat ini? Bank sudah menolak pengajuan kredit kita. Investor lari semua. Belum sempat Bapak Wibowo menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang rapat terbuka secara kasar. Sekretaris pribadinya masuk dengan wajah pucat pasi, diikuti oleh seorang pria berjas rapi yang tampak sangat tenang. Pria itu adalah Hendra, CEO Nusantara Capital. Maaf mengganggu rapat penting Anda, bapak-bapak sekalian. Nama saya Hendra. Saya membawa dokumen penting yang harus segera Anda tanda tangani. Ucap Hendra sambil meletakkan sebuah map tebal di atas meja rapat. Bapak Wibowo menatap map itu dengan ngeri. Ini dokumen apa? Ini adalah surat pemberitahuan eksekusi jaminan utang. Mengingat grup Cemerlang Motor telah gagal bayar selama 3 bulan berturut-turut, maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Nusantara Capital secara resmi mengambil alih 80% saham perusahaan ini. Efektif per hari ini, kepemilikan grup Cemerlang Motor beralih kepada klien kami. Hendra menjelaskan dengan suara datar layaknya mesin pembunuh berdarah dingin. Tetapi, beri kami waktu. Tolong, Pak Hendra, kami sedang mengusahakan dana talangan. Jangan hancurkan kerja keras kami selama puluhan tahun. Mohon Bapak Wibowo dengan putus asa, menyatukan kedua tangannya. Waktu Anda sudah habis. Pak Wibowo, Anda memiliki 2 pilihan. Menandatangani dokumen peralihan saham ini secara damai, atau kami akan menyerahkan kasus penggelapan pajak dan pemalsuan laporan keuangan yang kalian lakukan kepada pihak berwajib. Tim audit kami telah menemukan banyak kejanggalan dalam pembukuan kalian. Ancaman Hendra telak mengenai sasaran. Wajah ketiga direktur itu seketika menjadi seputih kertas. Rahasia kotor mereka rupanya telah tercium. Tanpa punya pilihan lain, dengan tangan gemetar, Bapak Wibowo meraih pena dan menandatangani dokumen peralihan saham tersebut. Detik itu juga, kepemilikan dealer mobil mewah itu resmi berpindah tangan. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, Danu sedang berkaca di depan cermin besar di dalam kamar rumah mewahnya. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama berwarna biru dongker yang sangat pas di badannya. Di sebelahnya, Ibu Ningsih sedang merapikan dasi Danu dengan wajah berbinar bangga. Aduh, anak ibu gagah sekali. Begini dong, penampilan seorang manajer utama. Endak seperti istrimu yang kampungan itu. Bajunya selalu bau matahari. Biar saja dia mengurus mobil mogoknya di jalan tol semalaman. Siapa suruh hendak mau menurut perintah suami? Cerocos Ibu Ningsih sambil tersenyum sinis. Danu tertawa meremehkan. Iya, Bu. Fania itu memang beban. Semalam Siska jauh lebih pintar mengambil hati kolega-kolega kerjaku. Oh ya, Bu, terima kasih sudah memberikan cincin zamrud itu kepada Siska. Dia senang sekali. Tentu saja. Siska itu perempuan cerdas. Penampilannya menarik. Cocok mendampingi pria sukses sepertimu. Kalau cincin itu ibu kasih ke Fania, pasti malah dijual buat beli beras. Cibir Ibu Ningsih. Hari ini ibu mau ikut ke kantormu ya, Danu. Ibu sudah pesan tumpeng kuning terbesar di restoran langganan ibu. Kita rayakan jabatan barumu ini sekalian ibu mau pamer ke teman-teman arisan. Boleh, Bu. Nanti kita berangkat sama-sama. Siska juga sudah menunggu di lobi apartemennya. Aku akan menjemputnya sekalian. Danu menyisir rambutnya yang kelimis, merasa dirinya adalah raja dunia. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kerajaan yang baru saja ia naiki sedang runtuh dalam semalam. Pukul 10 tepat. Sebuah mobil SUV hitam anti peluru meluncur mulus memasuki pelataran parkir dealer pusat grup Cemerlang Motor. Pintu belakang terbuka, dan seorang perempuan melangkah keluar dengan keanggunan yang menahan napas. Perempuan itu adalah Fania. Ia tidak lagi mengenakan daster pudar atau jaket rajut yang lusuh. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun dengan potongan tegas yang memancarkan aura kekuasaan. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer, menandakan kedatangan sang penguasa baru. Wajahnya dipoles riasan tegas, bibirnya menyapu warna merah menyala, dan rambutnya digelung rapi, menampilkan leher jenjang yang selama ini selalu ia sembunyikan. Di belakangnya, 4 orang pengawal berbadan tegap dan 2 pengacara mengikutinya dengan langkah serempak. Fania menghentikan langkahnya di depan pintu kaca otomatis. Ia menatap bayangannya sejenak. Perempuan yatim piatu yang menyedihkan itu sudah hilang tak bersisa. Ia mendorong pintu kaca itu, bersiap memberikan kejutan terbesar dalam hidup suaminya. Ruang pamer dealer pusat grup Cemerlang Motor pagi itu berkilauan memantulkan cahaya matahari yang menerobos dari dinding kaca raksasa. Deretan mobil mewah berharga miliaran rupiah berjajar rapi,
memancarkan aroma kulit jok premium dan semir ban yang khas. Di tengah ruangan yang luas itu, suasana riuh rendah menyelimuti para karyawan. Danu baru saja melangkah masuk melalui pintu utama dengan dada membusung, seolah ia adalah raja yang sedang meninjau daerah kekuasaannya. Tangan kanannya dengan angkuh menggenggam jari jemari Siska, yang hari itu mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala. Di jari manis Siska, bertengger angkuh cincin zamrud pusaka keluarga Pak Dharma yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Tepat di belakang mereka, Ibu Ningsih melangkah dengan gaya berjalan yang dibuat-buat agar terlihat seperti kaum kelas atas. Ia mengarahkan 2 orang petugas catering yang memanggul sebuah tumpeng nasi kuning raksasa berhiaskan lauk pauk mewah. Wajah tua Ibu Ningsih berseri-seri penuh kesombongan, menatap remeh para staf penjual yang menunduk hormat menyambut kedatangan sang manajer utama yang baru. Ayo, semuanya berkumpul. Hari ini kita makan enak. Ini syukuran kecil-kecilan dari keluarga kami untuk merayakan kenaikan jabatan anak saya, Bapak Danu. Seru Ibu Ningsih dengan suara lantang yang melengking, sengaja memamerkan perhiasan emas yang bergemerincing di pergelangan tangannya. Danu tersenyum puas melihat karyawannya bertepuk tangan, meskipun beberapa dari mereka tampak memaksakan diri. Ia berdeham, merapikan kerah jas mahalnya, lalu bersiap memberikan pidato kemenangan. Terima kasih atas sambutannya. Mulai hari ini, di bawah kepemimpinan saya, dealer ini akan mencapai target penjualan yang jauh lebih. Kalimat sombong Danu terputus oleh suara langkah kaki berat yang menuruni tangga pualam dari lantai 2. Seluruh mata serentak menoleh. Bapak Wibowo, sang direktur utama, berjalan gontai dengan wajah pucat pasi yang terlihat seperti mayat hidup. Kantung matanya menghitam, dan bahunya merosot kalah. Di belakangnya, Hendra berjalan mendampingi dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. Bapak Wibowo mengambil pelantang suara dari meja resepsionis. Tangan keriputnya bergetar hebat hingga menimbulkan suara berderak pelan. Perhatian kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan grup Cemerlang Motor. Suara Bapak Wibowo terdengar parau dan putus asa. Dengan berat hati saya mengumumkan bahwa per hari ini, perusahaan kita dinyatakan gagal bayar atas seluruh utangnya. Untuk menghindari kebangkrutan total, 100% kepemilikan saham perusahaan ini telah diambil alih oleh pihak kreditur utama kita. Saya bukan lagi pimpinan kalian. Hening seketika menyergap ruangan itu. Tawa congkak Ibu Ningsih membeku di udara. Senyum di bibir Danu luntur tak berbekas, digantikan oleh kerutan kebingungan yang dalam. Siska saling berpandangan dengan karyawan lain, mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dan sekarang, lanjut Bapak Wibowo sambil menelan ludah. Mari kita sambut komisaris utama sekaligus pemilik tunggal grup Cemerlang Motor yang baru. Bapak Wibowo menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengarahkan tangannya ke arah pintu kaca otomatis di depan ruang pamer. Pintu itu mendesis terbuka. Angin pagi yang membawa aroma hujan semalam berhembus masuk, menyibakkan rambut beberapa karyawan. Dari balik pintu tersebut, melangkah sesosok perempuan dengan aura kekuasaan yang begitu pekat hingga membuat napas siapapun yang melihatnya tertahan. Perempuan itu mengenakan setelan blazer merah marun yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuh yang elegan dan wibawa yang tidak terbantahkan. Sepatu hak tinggi berujung runcing yang ia kenakan mengetuk lantai marmer dengan ritme yang mematikan. 4 orang pria berbadan tegap mengenakan setelan hitam legam berjalan di sekelilingnya, sementara 2 orang pengacara berwajah garang mengekor di belakang. Mata Danu terbelalak lebar. Bola matanya seakan hampir melompat keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka setengah, mencoba merangkai kata namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Jantungnya berdetak liar menghantam tulang rusuk. Di sampingnya, Ibu Ningsih mundur selangkah, kakinya tiba-tiba terasa seperti jeli, matanya menatap sosok itu dengan horor yang tidak bisa disembunyikan. Siska menutupi mulutnya dengan tangan yang bergetar, tanpa sadar menyembunyikan cincin zamrud di balik telapak tangannya. Perempuan anggun yang kini berdiri tepat di hadapan mereka, menatap mereka dengan sorot mata sedingin lautan es, adalah Fania. Istri yang semalam mereka hina, mereka telantarkan di tengah jalan tol yang dingin, dan mereka anggap sebagai parasit yang tidak berguna. Selamat pagi, Nyonya Fania, sapa Hendra, memecah keheningan yang mencekik itu sambil menunduk hormat. Fania tidak menjawab sapaan itu. Ia terus melangkah melewati kerumunan yang membelah bagai lautan yang dibelah tongkat mukjizat. Tatapan matanya lurus ke depan, mengabaikan keberadaan Danu, Siska, dan Ibu Ningsih seolah mereka hanyalah debu kotor di atas karpet mahal. Fania melangkah anggun menaiki podium kecil yang berada di tengah ruang pamer, tempat di mana kursi kebesaran berbahan kulit asli telah disiapkan khusus untuknya. Ia duduk dengan punggung tegak,
menyilangkan kakinya dengan elegan. Tim pengacaranya segera mengambil tempat di sisi kanan dan kirinya, membuka koper berisi tumpukan dokumen tebal yang berbau kertas baru. Danu akhirnya berhasil menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar parau dan bergetar hebat. Ia melangkah maju dengan tergesa-gesa, mencoba menerobos penjagaan namun langsung ditahan oleh lengan kokoh salah satu pengawal. "Fania, apa-apaan semua ini?" bentak Danu dengan wajah memerah, perpaduan antara malu, marah, dan ketakutan yang luar biasa. "Lelucon macam apa yang sedang kamu mainkan? Kamu menyewa orang-orang ini untuk mempermalukanku di hari pertamaku bekerja. Hah? Bapak Wibowo, jangan percaya padanya. Dia ini cuma istri saya yang tidak punya pekerjaan." Fania tersenyum tipis, sebuah senyuman miring yang sama sekali tidak mencapai matanya. Ia memberi isyarat kecil menggunakan jari telunjuknya. Salah satu pengacara maju, melepaskan sebuah map tebal berwarna merah tepat di atas meja kaca di hadapan Danu. Pukulan map itu pada permukaan kaca menimbulkan suara keras yang membuat Siska terlonjak kaget. "Buka map itu, Saudara Danu," ucap Fania. Suaranya tidak tinggi, namun bergema di seluruh ruangan dengan otoritas absolut yang membungkam semua orang. "Itu bukan lelucon. Itu adalah hasil audit investigasi dari firma akuntansi independen yang saya sewa minggu lalu." Dengan tangan gemetar, Danu membuka map merah tersebut. Matanya dengan cepat menyapu deretan angka, grafik, dan salinan bukti transfer yang terlampir. Wajahnya yang semula memerah kini berubah seputih kapas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Di dalam dokumen itu, Fania mulai berbicara, memecah kesunyian dengan fakta-fakta yang menelanjangi kebusukan suaminya. Tercatat dengan sangat rinci bagaimana Anda, Saudara Danu, bekerja sama dengan Saudari Siska selama 1 tahun terakhir untuk menguras uang perusahaan. Kalian memalsukan faktur pembelian suku cadang mewah, menggelembungkan anggaran jamuan makan malam untuk klien fiktif, dan mengalihkan dana pemasaran ke rekening pribadi kalian. Fania menoleh menatap Siska yang kini tubuhnya bergetar hebat, mencoba bersembunyi di balik tubuh Ibu Ningsih. "Saya juga memiliki bukti rekaman kamera pengawas dan mutasi rekening bagaimana Saudari Siska mencairkan dana-dana tersebut untuk membeli tas mewah, perawatan kulit, dan makan malam di restoran bintang 5 tadi malam." Ruangan itu seketika dipenuhi oleh bisik-bisik keterkejutan dari para karyawan. Wajah Siska memucat. Ia tahu bahwa karir dan hidupnya telah hancur. Tidak, ini fitnah. Kamu pasti memalsukan semua dokumen ini." Danu mencoba menyangkal. Suaranya melengking putus asa. "Fitnah?" Fania terkekeh pelan. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Saya adalah pemilik 100% Nusantara Capital, perusahaan investasi yang selama ini menjadi penyokong dana utama bagi dealer tempat kalian mencari makan. Selama ini, saya diam melihat kalian memakan uang saya, karena saya menghormati Ayah Dharma. Tetapi, kebaikan hati saya telah kalian balas dengan pengkhianatan paling menjijikan." Fania berdiri dari kursinya. Ia menumpukan kedua tangannya di atas meja, menatap lurus tepat ke dalam bola mata Danu yang kini diliputi teror. "Mulai detik ini, saya memecat Saudara Danu dan Saudari Siska secara tidak hormat. Saya beri kalian waktu tepat 2 kali 24 jam untuk mengembalikan seluruh dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah yang telah kalian curi. Jika uang itu tidak masuk rekening perusahaan dalam batas waktu tersebut, pengacara saya akan memastikan kalian berdua membusuk di penjara atas tuduhan penggelapan dalam jabatan." Mendengar ancaman penjara dan angka 2 miliar rupiah, pertahanan Ibu Ningsih hancur berkeping-keping. Bayangan hidup miskin dan melihat anak kesayangannya di penjara membuat kewarasannya runtuh. Wanita tua yang tadinya begitu angkuh itu tiba-tiba menerobos barisan pengawal dan menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Ia merangkak mendekati kaki Fania. Air matanya tumpah ruah merusak riasan wajahnya yang menor. "Fania, menantuku yang cantik, yang baik hati. Tolong ampuni Mas Danu, Nak." Ibu Ningsih menangis meraung-raung, mencoba memeluk ujung sepatu Fania. Namun Fania dengan cepat melangkah mundur, menghindari sentuhan tangan mertuanya dengan raut wajah jijik. "Ini semua salah paham. Kami ini keluargamu. Nak, Ibu minta maaf karena semalam sudah kasar kepadamu. Tolong, jangan penjarakan suami kamu sendiri." Fania menatap wanita tua yang bersimpuh di lantai itu dengan tatapan kosong. Tidak ada setitik pun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatinya. Ia membungkukkan badannya sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan Ibu Ningsih yang sedang terseduh-seduh. "Keluarga?" bisik Fania dengan nada sinis yang mengiris hati. "Bukankah semalam Ibu mengirimkan pesan suara kepadaku? Ibu bilang,
Aku ini cuma istri manja yang menyusahkan. Ibu bilang, aku harus mengurus diriku sendiri di tengah hujan deras dan jalan tol yang gelap, sementara kalian bersukaria dengan uang hasil curian. Fania menegakkan tubuhnya kembali, memancarkan kedinginan seorang ratu yang sedang menjatuhkan hukuman mati. Maka hari ini, saya kembalikan ucapan itu kepada ibu. Saya sedang merayakan keberhasilan saya. Tolong jangan mengganggu suasana. Urus saja kebodohan kalian sendiri. Fania menoleh kepada kepala petugas keamanan dealer yang sejak tadi berdiri kaku di dekat pintu. Seret mereka bertiga keluar dari gedung milik saya sekarang juga. Dan pastikan mereka tidak membawa satupun barang inventaris perusahaan. Tanpa ampun, para petugas keamanan berseragam itu langsung bergerak maju. Mereka mencengkeram lengan Danu yang lemas tak bertenaga, menarik kasar Siska yang menangis histeris, dan mengangkat tubuh Ibu Ningsih yang masih meraung-raung memohon ampun. Di hadapan seluruh karyawan yang menatap dengan tatapan mencemooh, ketiga orang angkuh itu diseret keluar menuju pintu utama, dibuang ke trotoar jalanan layaknya sekarung sampah yang tidak lagi berharga. Tumpeng nasi kuning raksasa yang tidak sempat tersentuh itu berdiri tegak di sudut ruangan, menjadi saksi bisu dari perayaan kesombongan yang berakhir dengan kehancuran mutlak. Matahari siang bersinar terik memanggang aspal kota Jakarta, seolah ikut memanaskan kepanikan yang sedang melanda tiga manusia yang baru saja terusir dari singgasana kesombongan mereka. Sebuah taksi berwarna biru berhenti mendadak di depan pagar besi sebuah rumah bergaya klasik di kawasan permukiman menengah. Danu keluar dari taksi tersebut dengan napas terengah-engah. Kemeja mahalnya kini basah oleh keringat dingin dan terlihat kusut masai. Di belakangnya, Ibu Ningsih tergopoh-gopoh turun sambil terus mengomel dengan suara parau sehabis menangis histeris. Sementara Siska mengekor dengan wajah tegang dan sepasang mata yang terus bergerak liar mencari celah keuntungan yang tersisa. Cepat buka pagarnya. Danu, kita harus mengemasi semua barang berharga, perhiasan ibu, surat-surat tanah, dan tabungan sebelum perempuan gila itu menyuruh orang-orangnya datang kemari untuk menyita rumah ini. Seru Ibu Ningsih dengan panik. Tangannya gemetar hebat saat berusaha mendorong pintu pagar besi yang ternyata tidak terkunci. Mereka bertiga bergegas setengah berlari melintasi halaman depan yang ditumbuhi tanaman hias yang tertata rapi. Namun, langkah mereka terhenti mendadak tepat di anak tangga teras. Darah di tubuh Danu seakan surut seketika. Di sana, duduk di kursi rotan beranda dengan punggung tegak dan tatapan mata yang setajam elang, adalah Bapak Dharma. Pria parubaya yang seharusnya masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit itu kini duduk dengan rahang mengeras. Di samping kaki Bapak Dharma, tergeletak 3 buah koper besar berukuran maksimum yang resletingnya hampir meledak karena diisi penuh dengan pakaian secara asal-asalan. Ayah? Sedang apa ayah di rumah? Bukankah dokter menyuruh ayah istirahat total? Danu mencoba mencairkan suasana, memaksakan sebuah senyuman bergetar yang terlihat sangat menyedihkan. Ia melangkah maju. Namun tatapan membunuh dari ayah kandungnya membuat langkahnya terhenti. Bapak Dharma tidak langsung menjawab. Pria bijaksana itu perlahan meletakkan sebuah telepon seluler di atas meja kaca di hadapannya. Layar benda pipi itu masih menyala, menampilkan rekaman video yang sangat jelas. Video yang menunjukkan Danu menyuapi Siska di restoran mewah. Video Ibu Ningsih yang memberikan cincin pusaka keluarga kepada perempuan simpanan anaknya, serta rekaman suara hinaan yang mereka tujukan kepada Fania saat perempuan malang itu kehujanan di jalan tol. Ayah tidak butuh istirahat di rumah sakit. Danu, ayah butuh memastikan bahwa ayah tidak sedang bermimpi membesarkan seorang anak laki-laki yang berhati iblis. Ucap Bapak Dharma dengan suara yang sangat rendah, berat, dan dipenuhi oleh kekecewaan yang sangat mendalam. Fania sudah menceritakan semuanya pagi ini. Dia datang ke rumah sakit, pamit kepada ayah dengan tangisan yang ditahan, dan mengirimkan bukti-bukti kebusukan kalian. Kalian bertiga benar-benar manusia tanpa hati nurani. Ibu Ningsih, yang merasa posisi keluarganya terancam, kembali memunculkan sifat aslinya yang keras kepala. Ia menolak untuk terlihat kalah. Ayah, jangan percaya pada perempuan yatim piatu itu. Dia yang menipu kita. Dia menyembunyikan hartanya dan mempermalukan anak kandungmu sendiri di depan umum. Sekarang kita harus masuk, mengambil sertifikat rumah ini, dan menjualnya. Ini rumah kita. Ayah, biarkan perempuan sialan itu pergi ke neraka. Bapak Dharma perlahan bangkit dari kursi rotannya. Wajah keriputnya memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia berjalan mendekati istrinya, menatap wanita yang telah mendampinginya selama 30 tahun itu dengan perasaan muak yang tidak bisa lagi disembunyikan. Rumah kita, katamu, Ningsih. Bapak Dharma tertawa hambar. Tawa yang terdengar sangat menyayat hati.
Pria itu lalu menoleh kepada Danu yang kini menunduk pucat. Katakan kepada ibumu yang serakah ini, Danu. Katakan kepadanya kemana perginya sertifikat asli rumah ini 3 tahun yang lalu. Tubuh Danu tersentak hebat. Matanya membelalak ketakutan. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ayah, dari mana ayah tahu soal itu? Kamu pikir ayah ini bodoh? Bentak Bapak Dharma. Suaranya menggelegar memecah keheningan siang itu. 3 tahun lalu, demi membiayai gaya hidup mewahmu, demi membeli mobil pertamamu dan mentraktir teman-temanmu yang tidak berguna itu, kamu mencuri sertifikat rumah ini dari lemari ayah. Kamu memalsukan tanda tangan ayah dan menggadaikannya kepada rentenir berkedok koperasi simpan pinjam. Kamu hampir membuat kita semua menjadi gelandangan. Ibu Ningsih menatap anaknya dengan mulut setengah terbuka. Danu, apa benar yang dikatakan ayahmu? Kamu menggadaikan rumah ini. Bapak Dharma tidak membiarkan Danu menjawab. Ia melanjutkan kalimatnya dengan nada yang semakin meninggi, menumpahkan semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat bersama menantunya. Dan tahukah kamu siapa yang menyelamatkan rumah ini dari penyitaan? Ningsih? Fania. Perempuan yatim piatu yang selalu kamu hina setiap hari itulah yang diam-diam menebus utang anakmu yang bernilai ratusan juta rupiah. Fania yang melunasi semuanya secara tunai. Dan karena itu, secara hukum dan sertifikat resmi, rumah ini adalah hak milik penuh atas nama Fania. Bukan milikku, bukan milikmu, dan apalagi milik anak haram jadah ini. Kenyataan itu menghantam dada Ibu Ningsih layaknya godam besi yang sangat besar. Kakinya lemas seketika. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan kepada teman-teman arisannya, tempat di mana ia selalu bersikap layaknya seorang ratu dan memperlakukan Fania layaknya pembantu rendahan, ternyata adalah rumah milik perempuan yang paling ia benci. Siska, yang sejak tadi berdiri mematung menyimak perdebatan tersebut, perlahan mulai memundurkan langkahnya menuju pagar. Insting bertahan hidup perempuan licik itu mengatakan bahwa kapal ini sudah karam sepenuhnya, dan ia tidak berniat untuk ikut tenggelam bersama keluarga yang tidak lagi memiliki apa-apa ini. Namun sebelum Siska berhasil melarikan diri, Bapak Dharma menunjuk tepat ke arah wajahnya. Dan kamu, perempuan perusak rumah tangga orang, lepaskan cincin pusaka keluargaku dari jarimu sekarang juga. Cincin itu terlalu suci untuk menyentuh kulit perempuan kotor sepertimu, desis Bapak Dharma dengan mata menyalang. Siska yang ketakutan setengah mati buru-buru menarik paksa cincin zamrud itu dari jari manisnya dan meletakkannya di atas meja, lalu berlari sekencang-kencangnya keluar dari halaman rumah tanpa menoleh lagi, meninggalkan Danu yang meneriakkan namanya dengan putus asa. Bapak Dharma kemudian berjalan mendekati Danu. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, mengumpulkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki, dan mendaratkan sebuah tamparan yang sangat keras tepat di pipi kiri anak kandungnya. Bunyi tamparan itu bergema nyaring, membuat tubuh Danu terhuyung ke belakang hingga membentur pilar teras. Ayah mencoret namamu dari kartu keluarga mulai detik ini. Kamu bukan lagi anakku. Aku malu pernah menyumbangkan darahku untuk manusia berjiwa parasit sepertimu, ucap Bapak Dharma dengan suara bergetar menahan tangis kehancuran seorang ayah. Setelah itu, Bapak Dharma menoleh kepada Ibu Ningsih yang masih duduk bersimpuh di lantai teras dengan tatapan kosong. Dan untukmu, Ningsih, 30 tahun aku bersabar menghadapi sifat serakahmu. Kesabaranku habis hari ini. Demi Tuhan dan disaksikan oleh langit siang ini, aku menjatuhkan talak cerai kepadamu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istriku. Dunia Ibu Ningsih runtuh seketika. Ia menjerit histeris, merangkak memeluk kaki suaminya, memohon agar kata-kata cerai itu ditarik kembali. Namun Bapak Dharma tidak bergeming. Ia menendang kasar koper-koper besar itu hingga menggelinding turun dari tangga teras dan jatuh berserakan di atas rumput halaman. Ambil pakaian kotor kalian, dan keluar dari tanah milik anak perempuanku. Jangan pernah menampakkan wajah kalian lagi di hadapanku ataupun di hadapan Fania. Keluar! Teriak Bapak Dharma sambil menunjuk ke arah jalanan. Tanpa belas kasihan, 2 orang petugas keamanan kompleks yang sejak tadi dihubungi oleh Bapak Dharma datang menghampiri. Mereka menarik tubuh Danu dan Ibu Ningsih dengan paksa, menyeret mereka keluar dari batas pagar besi, lalu melempar koper-koper mereka menyusul ke trotoar jalan. Bapak Dharma menatap mantan istri dan mantan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Lalu dengan kedua tangannya sendiri, ia mendorong pintu pagar besi yang berat itu hingga tertutup rapat. Bunyi dentang gembok besar yang dikunci oleh Bapak Dharma menjadi penanda mutlak berakhirnya kehidupan mewah Danu dan Ibu Ningsih. Mereka berdua kini resmi dibuang dari peradaban, terdampar di pinggir jalan raya tanpa membawa sepeser uang pun.
365 hari telah berlalu semenjak hari penghakiman di teras rumah tersebut. Waktu setahun rasanya berjalan begitu lambat bagi mereka yang hidup dalam penderitaan. Namun melesat bagai anak panah bagi mereka yang hidup dalam kedamaian. Sore itu, langit kota Jakarta kembali mendung, menggantungkan awan hitam pekat yang siap memuntahkan badai. Angin bertiup kencang membawa aroma debu jalanan yang bercampur dengan bau busuk dari tumpukan sampah di sudut-sudut pasar tradisional. Di emperan sebuah ruko yang telah tutup dan terbengkalai, duduk dua sosok manusia yang terlihat sangat menyedihkan. Pakaian mereka compang-camping, berbau pesing yang sangat menyengat, dan dipenuhi oleh noda tanah yang telah mengering. Sosok pria muda itu bertubuh sangat kurus, tulang pipinya menonjol keluar, dan kaki kanannya pincang, menyisakan bekas luka yang mengerikan. Pria itu adalah Danu. Sementara di sebelahnya, sosok wanita tua dengan rambut beruban yang kusut masai layaknya sarang burung sedang menggigit sepotong roti sisa yang sudah berjamur hijau. Wanita itu adalah Ibu Ningsih. Karma bekerja dengan cara yang sangat brutal dan tanpa ampun. Malam pertama setelah mereka diusir oleh Bapak Dharma, mereka menyewa sebuah kamar penginapan murah menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompet Danu. Namun, malam itu juga menjadi malam pengkhianatan kedua yang menghancurkan hidup Danu sepenuhnya. Siska, yang berpura-pura kembali untuk menemani Danu melewati masa sulit, ternyata memiliki rencana yang jauh lebih jahat. Saat Danu dan Ibu Ningsih tertidur lelap karena kelelahan menangis, Siska mengambil seluruh sisa uang tunai, merampas perhiasan emas yang melekat di tubuh Ibu Ningsih, mencuri telepon seluler mewah milik Danu, dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Rekam jejak kriminal Danu terkait penggelapan dana di dealer mobil membuat namanya masuk ke dalam daftar hitam seluruh perusahaan di Indonesia. Ia tidak bisa melamar pekerjaan dimanapun. Parahnya lagi, utang pinjaman dalam jaringan yang pernah ia buat untuk membelikan barang bermerek bagi Siska terus membengkak dengan bunga yang tidak masuk akal. Para penagih utang menemukan keberadaan Danu di jalanan, memukulinya tanpa ampun hingga tulang kaki kanannya retak parah, meninggalkannya cacat seumur hidup karena ia tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter. Habis sudah jalan hidup mereka. Danu dan ibunya resmi menjadi gelandangan, memulung botol plastik di tempat sampah demi sesuap nasi basi. Ibu haus. Danu. Tenggorokan ibu rasanya seperti terbakar. Tolong carikan air minum. Rintih Ibu Ningsih dengan suara serak yang memilukan. Tangannya yang dulu dihiasi perhiasan emas kini dipenuhi oleh kudis dan luka bernanah. Danu hanya bisa menatap ibunya dengan pandangan kosong. Air mata penyesalan sudah lama mengering dari matanya. Tidak ada air, Bu. Tadi malam botol sisa kita dicuri oleh gelandangan lain. Bertahanlah. Sebentar lagi hujan turun. Kita bisa menampung air hujan dari talang atap ruko ini. Tepat saat Danu mengucapkan kalimat tersebut, rintik hujan mulai turun dari langit, dengan cepat berubah menjadi hujan badai yang sangat lebat. Suhu udara anjlok drastis. Danu dan Ibu Ningsih merapatkan tubuh mereka ke dinding ruko yang dingin, menggigil hebat saat cipratan air hujan yang bercampur lumpur mengenai kaki telanjang mereka. Di tengah deru hujan yang memekakan telinga, sebuah mobil mewah jenis Maybach berwarna hitam mengkilat meluncur pelan membelah jalanan yang mulai tergenang air. Mobil itu sangat kedap suara, sangat nyaman, dan memiliki pendingin ruangan yang suhunya diatur dengan sempurna. Di kursi penumpang bagian belakang yang dilapisi kulit domba asli, duduk Fania dan Bapak Dharma. Fania tampak sangat cantik paripurna. Ia mengenakan gaun elegan berwarna putih mutiara, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan kedamaian batin yang luar biasa. Di sebelahnya, Bapak Dharma terlihat sangat sehat, bugar, dan bahagia. Penyakit jantung pria tua itu telah sembuh total berkat perawatan dokter spesialis terbaik dari luar negeri yang disewa khusus oleh Fania. Jadi, yayasan panti asuhan yang baru itu akan segera diresmikan minggu depan. Enduk? Tanya Bapak Dharma sambil tersenyum hangat, menatap putri kesayangannya itu dengan penuh kebanggaan. Benar, Ayah. Fania sudah menyelesaikan semua urusan perizinannya. Yayasan itu akan menampung ratusan anak yatim piatu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Fania memberi nama yayasan itu dengan nama Ayah. Yayasan Dharma Kasih. Jawab Fania lembut seraya menyandarkan kepalanya di bahu ayah mertuanya. Ia tidak pernah mencabut status Bapak Dharma sebagai ayahnya, karena bagi Fania, ikatan hati jauh lebih tebal daripada ikatan darah. Mobil mewah itu terus melaju dengan kecepatan sedang. Saat melewati genangan air yang cukup dalam di dekat emperan ruko terbengkalai, ban mobil tersebut tanpa sengaja menyipratkan air lumpur kotor dalam jumlah yang banyak.
Cipratan itu melesat lurus dan menghantam tubuh Danu serta Ibu Ningsih yang sedang meringkuk kedinginan, membuat pakaian compang-camping mereka kini basah kuyup oleh air selokan yang bau. Danu mengusap wajahnya yang kotor dengan tangan bergetar, bersiap mengumpat kepada pengemudi mobil tersebut. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, umpatan itu mati di tenggorokannya. Dari balik kaca jendela mobil penumpang yang sedikit terbuka, Danu melihat wajah Fania dengan sangat jelas. Perempuan yang dulu ia buang layaknya sampah itu kini tersenyum bahagia. Terlihat seperti seorang ratu yang berada di puncak dunia. Di sebelahnya, ayah kandung Danu sendiri terlihat tertawa lepas. Sebuah tawa yang tidak pernah Danu berikan kepada ayahnya selama ia hidup. Mobil itu berlalu, meninggalkan Danu yang kini mematung dengan napas yang tercekat. Perhatiannya perlahan beralih pada sebuah papan reklame elektronik raksasa yang menyala terang tepat di seberang jalan, menembus pekatnya hujan. Di layar raksasa itu, terpampang foto wajah Fania dengan senyum anggun yang penuh percaya diri. Di bawah foto tersebut, terdapat tulisan besar berwarna emas yang menyilaukan mata. Fania Maheswari, founder Nusantara Capital, meraih penghargaan pengusaha wanita tersukses tahun ini. Ibu Ningsih yang ikut melihat papan reklame itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang kotor. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari kebodohannya yang paling fatal. Ia telah membuang menantu yang memiliki hati emas dan harta seluas samudra, hanya demi menuruti kesombongan sesaat. Kini, ia harus menghabiskan sisa umur dan matinya di pinggir jalanan berdebu. Di bawah guyuran hujan badai Jakarta yang tidak kenal ampun, Danu menjatuhkan lututnya ke aspal yang keras. Ia memeluk tubuh kurusnya sendiri, mengangkat wajahnya ke arah langit yang kelam, dan mengeluarkan tangisan meraung-raung yang terdengar sangat memilukan. Sebuah tangisan penyesalan tiada akhir dari seorang pria yang telah menyia-nyiakan berlian paling berharga, hanya demi memungut batu kerikil yang pada akhirnya menghancurkan kepalanya sendiri. Langit malam itu menjadi saksi bisu, bahwa karma tidak pernah salah alamat, dan balasan bagi mereka yang zalim akan dibayar lunas hingga ketetes air mata yang terakhir. 1 minggu setelah hujan badai yang menenggelamkan kesombongan Danu dan Ibu Ningsih di emperan toko yang kotor, cuaca kota Jakarta berubah menjadi sangat cerah. Sinar matahari pagi membelah awan putih, menyinari sebuah bangunan megah bergaya tropis modern di kawasan pinggiran kota yang asri dan sejuk. Bangunan bercat putih bersih dengan halaman rumput hijau yang sangat luas itu dilengkapi dengan area bermain anak yang penuh warna, perpustakaan 2 lantai berlapis kaca, dan asrama yang nyaman. Pagi ini, tempat itu dihiasi oleh pita-pita peresmian berwarna emas dan puluhan karangan bunga dari berbagai perusahaan raksasa di seluruh penjuru negeri. Hari ini adalah hari bersejarah. Peresmian Yayasan Dharma Kasih, panti asuhan bertaraf internasional yang dibangun sepenuhnya dari kantong pribadi Fania. Fania berdiri anggun di atas panggung kecil yang didirikan di halaman depan, mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang yang memancarkan aura keibuan sekaligus ketegasan seorang pimpinan perusahaan raksasa. Rambutnya disanggul rapi dengan jepitan mutiara yang berkilau di bawah sinar matahari. Di sebelahnya, Bapak Dharma mengenakan kemeja batik tulis bernuansa coklat terang, tersenyum lebar menyambut uluran tangan para pejabat daerah, kolega bisnis, dan puluhan wartawan media cetak maupun elektronik yang hadir meliput. Tepuk tangan riuh menggema ke udara ketika gunting emas di tangan Fania memotong pita sutra merah yang melintang di depan pintu utama bangunan utama. Sorot kilat kamera wartawan mengabadikan momen tersebut, menjadikan wajah Fania tajuk utama berita kebaikan hari itu. Yayasan ini bukan sekadar panti asuhan, ucap Fania melalui pelantang suara. Suaranya mengalun lembut namun penuh penekanan yang membuat seluruh hadirin terdiam menyimak. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari kemewahan yang melekat di badan, melainkan dari seberapa banyak kebaikan yang bisa kita bagikan kepada sesama manusia. Masa lalu yang kelam, pengkhianatan, dan rasa sakit tidak boleh mengubah kita menjadi manusia yang kejam atau pendendam buta. Jadikan semua luka itu sebagai pupuk untuk menumbuhkan jiwa yang jauh lebih kuat dan bermanfaat. Di kursi barisan terdepan, Bapak Dharma mengusap sudut matanya yang berair. Pria tua itu merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan bidadari berwujud menantu ke dalam sisa hidupnya. Ia sangat bangga melihat Fania tidak hancur oleh kejahatan anak kandungnya sendiri, melainkan bangkit menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun, di tengah suasana hikmat dan haru yang menyelimuti area dalam yayasan tersebut, sebuah keributan kecil tiba-tiba pecah di luar pagar besi. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar tampak sedang menahan seorang wanita berpakaian sangat lusuh yang meronta-ronta dengan beringas. Wanita itu mencoba menerobos masuk. Tangannya yang bergetar dan kotor menggenggam erat beberapa kotak makanan sisa dari tenda catering yang disiapkan untuk warga sekitar.
Suara keributan yang melengking itu menarik perhatian Fania. Ia meletakkan mikrofonnya di atas mimbar dan melangkah pelan menuruni panggung, diikuti oleh Hendra, asisten kepercayaannya. Begitu jaraknya semakin dekat menuju gerbang, Fania bisa melihat dengan jelas wajah wanita yang sedang ditahan oleh petugas keamanannya itu. Fania menghentikan langkahnya. Matanya sedikit memicing. Meskipun wajah wanita itu kini dipenuhi coreng-moreng debu, tubuhnya sangat kurus seperti ranting pohon yang mengering, dan rambutnya lengket tidak terurus menutupi sebagian wajahnya. Fania masih bisa mengenali sisa-sisa garis wajah perempuan angkuh yang dulu menghancurkan rumah tangganya. Wanita itu adalah Siska. Karma ternyata juga tidak melepaskan cengkeramannya dari sang perusak hubungan orang. Uang dan perhiasan hasil curian dari Danu dan Ibu Ningsih ternyata ludes hanya dalam hitungan bulan. Siska yang terbiasa hidup mewah dengan uang haram, mencoba menjerat pria kaya lain di sebuah klub malam. Nahas, pria tersebut ternyata adalah seorang penipu ulung kelas kakap yang justru menguras habis seluruh harta Siska, hingga menyisakan pakaian yang melekat di badannya. Tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal karena diusir dari apartemen sewaannya, dan dijauhi oleh seluruh teman-temannya karena statusnya sebagai buronan kasus penggelapan diler, Siska berakhir di kerasnya jalanan ibu kota. Ia bertahan hidup dari sisa makanan di tong sampah dan belas kasihan orang-orang yang melintas. Siska yang menyadari keberadaan Fania tiba-tiba berhenti meronta. Lututnya seketika terasa lemas bagai tidak bertulang. Ia menatap sepatu hak tinggi mahal milik Fania yang berdiri hanya beberapa langkah darinya, lalu perlahan mengangkat pandangannya, melihat penampilan Fania yang begitu memukau, bersih, dan dihormati oleh banyak orang penting. Perasaan malu, menyesal, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu, menghantam dadanya hingga sesak. Siska menangis terisak-isak sambil bersimpuh di atas tanah berdebu, tidak berani menatap mata Fania. Tolong ampuni saya, Nyonya Fania. Isak Siska dengan suara serak yang memilukan, tangannya yang gemetar menyatukan telapak di depan dada. Saya lapar sekali. Saya sudah 2 hari hendak makan nasi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tolong beri saya pekerjaan. Jadi tukang cuci piring atau pembantu di panti asuhan ini pun saya mau. Saya sungguh menyesal, Nyonya. Saya benar-benar kena karma. Fania menatap Siska dengan ekspresi datar yang sama sekali tidak bisa dibaca. Tidak ada kilat kemarahan di mata Fania, namun tidak ada pula kelembutan yang dulu sering ia tunjukkan saat masih menjadi istri yang naif dan penurut. Fania hanya melihat sesosok manusia yang telah menghancurkan dirinya sendiri akibat keserakahan. Fania menoleh kepada Hendra dan memberikan isyarat kecil dengan anggukan kepalanya. Hendra, tolong berikan dia 10 kotak makanan tambahan dan beberapa botol air mineral bersih. Biarkan dia membawa makanan itu. Mendengar perintah itu, wajah Siska seketika mendongak. Secercah harapan menyala di matanya yang sayu, mengira Fania telah memaafkannya dan akan memberinya perlindungan. Namun, kalimat Fania berikutnya langsung memadamkan harapan semu tersebut hingga menjadi abu. Makanlah makanan itu untuk menyambung nyawamu minggu ini, Siska. Ucap Fania dengan nada suara yang sangat dingin dan tegas, membekukan udara di sekitarnya. Tetapi, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di tempat ini lagi. Yayasan ini dibangun untuk anak-anak suci yang butuh perlindungan dan kasih sayang, bukan tempat penampungan bagi parasit yang pernah mencoba menghancurkan keluargaku. Bawa makananmu, dan pergilah sejauh mungkin sebelum aku berubah pikiran dan memanggil pihak kepolisian atas kasus pencurianmu di perusahaanku. Ketegasan mutlak dari kalimat Fania membuat nyali Siska ciut seketika. Tubuhnya bergetar hebat. Siska sadar bahwa pintu maaf telah tertutup selamanya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menerima 2 kantong plastik besar berisi kotak makanan yang disodorkan secara kasar oleh penjaga keamanan, lalu melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Siska berlari tertatih-tatih meninggalkan kawasan megah yayasan tersebut sambil terus menangis terseduh-seduh, kembali menuju jalanan kota yang kejam dan tidak kenal ampun. Fania membalikkan badannya tanpa menoleh lagi. Ia melangkah kembali menuju kemeriahan acara, disambut oleh senyum hangat Bapak Dharma dan tatapan kagum dari seluruh tamu undangan yang hadir. Di bawah birunya langit Jakarta, kisah tentang keangkuhan yang dihancurkan oleh kesabaran paripurna akhirnya benar-benar usai. Kisah ini meninggalkan sebuah pesan mutlak yang akan terus menggema seiring berjalannya waktu, bahwa apapun yang ditabur oleh manusia di atas bumi ini, entah itu kebaikan sekecil debu atau kejahatan sebesar gunung, itulah yang akan ia tuai pada akhirnya. Fania telah memetik buah kesabarannya yang manis, sementara mereka yang zalim harus mengunyah buah karma yang pahit hingga akhir hayat. Senja perlahan turun menyelimuti langit ibu kota,
mengubah warna cakrawala menjadi semburat jingga keemasan yang menenangkan jiwa. Di teras belakang rumah mewahnya yang menghadap langsung ke taman bunga mawar, Fania duduk menyeduh secangkir teh kamomil hangat untuk Bapak Dharma. Suara tawa anak-anak panti asuhan yang sedang bermain di halaman yayasan sayup-sayup terdengar terbawa angin sore, mengalun bagai melodi surga yang menghapus segala kepahitan di masa lalu. Fania menatap cincin zamrud pusaka keluarga yang kini tersemat indah di jari manisnya. Cincin yang dikembalikan oleh Bapak Dharma sebagai simbol penerimaan mutlak bahwa Fania adalah putri mahkota sejati di keluarga tersebut. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebohongan yang harus disembunyikan. Fania telah memenangkan pertarungan hidupnya dengan cara yang sangat elegan. Sementara itu, nun jauh di sudut kota yang kumuh dan terlupakan, nama Danu, Ibu Ningsih, dan Siska hanyalah debu jalanan yang perlahan tersapu oleh kejamnya roda zaman, lenyap tanpa ada satupun orang yang sudi mengenang mereka. Kisah keangkuhan mereka telah ditutup rapat, dikunci untuk selamanya oleh gembok karma. Layar perlahan meredup, menyisakan alunan musik instrumental yang mengiris hati sekaligus melegakan dada. Suara Sarah Amel kembali mengudara, menyapa para pendengar setianya dengan nada yang hangat dan penuh simpati. Nah, sahabat Sarah Amel dimanapun kalian berada, usai sudah perjalanan panjang yang luar biasa menguras emosi kita hari ini. Bagaimana perasaan dada kalian sekarang? Pasti terasa sangat lega dan puas, bukan? Mengamati ribuan tanggapan yang masuk membanjiri kolom komentar sejak bab pertama bergulir, sungguh membuat hati saya ikut bergetar hebat. Kita semua seolah ikut berdiri di tengah hujan badai jalan tol malam itu, merasakan dingin dan perihnya pengkhianatan yang dialami oleh Fania. Saya membaca sebuah pesan yang sangat menyentuh dari seorang pendengar setia kita, Ibu Rini dari Surabaya. Beliau menuliskan betapa air matanya ikut menetes saat mendengar tawa sinis ibu mertua Fania di telepon. Namun beliau seketika bersorak kegirangan dan merinding hebat saat Fania melangkah masuk ke dalam dealer mobil dengan balutan setelan merah marunnya yang mematikan. Ada pula tanggapan dari seorang perempuan muda bernama Desi, yang mengatakan bahwa kisah Fania menampar kesadarannya dengan sangat keras. Desi berpesan kepada kita semua di kolom komentar, bahwa jangan pernah sekali-kali kita merendahkan manusia lain hanya karena mereka terlihat diam dan hidup sederhana, karena kita tidak pernah tahu naga-naga raksasa apa yang sedang tertidur di dalam diri mereka. Banyak juga bapak-bapak yang ikut geram dengan kelakuan Danu. Bapak Budianto meninggalkan pesan yang sangat tegas, mengingatkan para suami di luar sana bahwa harta dan tahta yang baru seumur jagung jangan sampai membutakan mata dari istri sah yang selalu menemani sejak titik terendah. Karma itu dibayar tunai, kata beliau, dan Danu adalah contoh nyata dari seorang pria yang menghancurkan surganya sendiri demi mengejar neraka yang dibungkus oleh kesenangan sesaat. Kisah Fania, Bapak Dharma, dan karma pedih yang menimpa para pengkhianat ini menjadi cermin besar bagi kehidupan kita semua. Roda kehidupan akan selalu berputar. Air mata orang yang terzalimi adalah doa yang paling cepat menembus langit. Terima kasih karena kalian sudah menemani Fania menelan ludah pahitnya, hingga akhirnya ikut tersenyum melihat kemenangannya yang gilang gemilang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian puas melihat para pengkhianat itu menjadi gelandangan. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang memetik pelajaran berharga ini, dan pastikan kalian sudah subscribe saluran Sarah Amel. Tinggalkan juga pendapat dan sumpah serapah kalian untuk tokoh Danu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi bersama. Sampai jumpa di kisah nyata penuh drama dan karma instan selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan ingat, jangan pernah menjadi alasan bagi air mata orang lain yang tulus menyayangi kalian.